tiada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, pejabat atau masyarakat, kesemuanya sama. Selamat malam pemirsa, gestur malam hari ini menyoroti mengenai seorang sosok yang bisa dibilang fenomenal, yang diikuti oleh jutaan umatnya, banyak sekali umat yang menjadi pengikutnya, seorang pemuka agama, pemimpin umat, seorang dai yang bisa disebut memiliki jutaan umat, bahkan saking fenomenalnya. Pada saat kematian kemarin Presiden SBY pun ikut mengeluarkan pernyataan berbelasungkawa atas meninggalnya meninggalnya Habib Munzir Al-Musawa. Malam hari ini kita akan berbincang mengenai sosok ini. Apa yang membuat sehingga almarhum Habib Munzir ini memiliki banyak jamaah, banyak pengikut. Meski bisa dibilang kemunculannya di televisi atau di media tidak begitu sering. Sebelum kita membahas itu, kita akan hadirkan terlebih dahulu bagaimana profil dari almarhum Habib Munzir Al-Musawa berikut ini. Munzir bin Fuad Al-Musawa atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Munzir, seorang ulama karismatik Indonesia, tutup usia pada tanggal 15 September 2013 lalu. Ribuan orang melepas kepergiannya, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa menteri kabinet turut melayat ke rumah duka. Semasa hidupnya, pria kelahiran 23 Februari 1973 ini dikenal luas dengan perkumpulan pengajian yang diberi nama Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan jamaah mengikuti jalan dakwah Habib Munzir walaupun majelisnya jauh dari peliputan media. Di saat itu Rasulullah SAW bersama perjalanan dakwahnya ternyata tidak lepas dari rintangan. Berawal dari tahun 1998 silam, selepas menimba ilmu di Yaman, Habib Munzir kembali ke Jakarta dan mulai berdakwah secara terbuka. Cemoohan dari lingkungan sekitar bukanlah halangan bagi bapak 3 orang anak ini. Jamaah pengajian yang hanya 6 orang tak menyurutkan langkahnya. Bahasa yang santun dan senyum khas menjadi pilihan Habib Munzir dalam menyampaikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya, dimanapun majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan tablik akbar, para jamaah selalu mendatangi. Tak jarang sejumlah tokoh politik pun menghadirinya, meski ia tidak terjun dalam dunia politik. Kini, sosok Habib Munzir Al-Musawa telah tiada, meninggalkan umat dalam majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akankah ada sosok lain yang mampu menggantikan ulama yang penuh karisma ini? Ya, pemirsa, Anda melihat bagaimana ribuan jamaah dari almarhum Habib Munzir dengan takzim mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Dan malam hari ini kita akan berbincang langsung dengan kakak kandung almarhum, ada Habib Nabil Al-Musawa. Selamat malam, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita dan kehilangan yang mendalam atas meninggalnya Habib Munzir. Habib, terima kasih banyak kepada TV One yang terus-menerus meliput kejadian Habib Munzir. Ya, Habib, mungkin bisa diceritakan sedikit Habib. Kita juga mendengar banyak informasi bagaimana almarhum
memulai awal dakwahnya yang ternyata tidak gampang. Dari 4 bersaudara, almarhum juga yang bahkan sekolahnya juga tidak seperti saudara-saudara yang lain. Tapi ternyata untuk ilmu agama beliau bisa memberikan syiar, menyebarkan dengan luar biasa, Habib. Iya, baik Mbak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kalau misalnya kita melihat dari sejak kecil, Adinda Habib Munzir Al-Musawa itu memang berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi dari sejak beliau kecil, itu beliau sudah terbiasa untuk terus-menerus komitmen, konsisten dengan ibadah-ibadah sunnah. Jadi dari sejak beliau masih SD, SMP, itu beliau sudah terbiasa untuk melakukan puasa Nabi Daud. Jadi selang sehari puasanya, kemudian tahajud hampir setiap malam. Kemudian ketika SMP, itu beliau terbiasa untuk menghafalkan surat-surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kami, saudaranya yang lain, kalau menghafalkan Quran, itu mulai dari juz amma, lalu kemudian juz 29, kemudian juz 28, kemudian juz 1. Kalau Adinda Habib Munzir itu tidak. Dia mulai dengan surat-surat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ingat ketika SMP itu beliau sudah hafal seluruh surat Muhammad di luar kepala. Jadi memang dari kecil itu beliau berbeda. Kemudian beliau juga dari sisi kemampuan menahan cobaan itu luar biasa. Perlu diketahui oleh pemirsa bahwa dari sejak kecil beliau terkena asma yang luar biasa parah. Hampir seminggu itu 3-4 kali beliau anfal asmanya. Tapi beliau tidak pernah mengeluh dengan penyakit seperti itu. Sampai saya pernah melihat ya beliau itu pucat, putih mukanya, kemudian keringat dan tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena asmanya kambuh. Tapi nggak pernah satu kalimat pun beliau mengeluh atau merasa sakit di depan kami semua. Itu salah satunya. Jadi dari sejak kecil beliau memang berbeda. Iya, Habib, kita juga membaca dari website almarhum yang juga pernah menceritakan kepada umatnya bagaimana beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan itu diceritakan kepada umatnya, dan juga telah mendapatkan tanda-tanda bahwa usianya juga akan tidak sampai di 40. Beliau sudah mengetahui sebelumnya. Bisa diceritakan nggak Habib sedikit tentang itu? Iya, jadi Adinda Habib Munzir ini tadi sebagaimana saya ceritakan dari sejak kecil memang berbeda. Kemudian ketika beliau SMA itu juga yang lain mau sekolah, beliau tidak mau. Beliau maunya mesantren. Sehingga saya termasuk orang yang, karena saya paling dekat sama beliau di keluarga, saya selalu menjadi mediator untuk berbicara dengan orang tua kami, ayah kami, Allah yarham Habib Fuad Al-Musawa, yang beliau waktu itu memaksa untuk mesantren. Akhirnya kemudian ayah saya mengizinkan beliau pesantren, sampai kemudian akhirnya beliau berangkat ke Yaman selama 6 tahun. Nah, sejak beliau pesantren, lalu kemudian juga beliau belajar di Yaman, itu beliau sering kali menceritakan kepada kami bahwa beliau sering mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi saya ingin sampaikan Mbak, jadi dengan penyakitnya yang begitu berat, kemudian juga dengan cobaan yang menimpa beliau dari sejak kecil itu jauh dari orang tua, karena beliau mesantren, makan seadanya, kemudian minum juga seadanya. Nah, kemudian beliau berangkat ke sana, maka wajar ya kalau beliau diberikan kelebihan. Salah satunya adalah bermimpi sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Habib, nanti kita akan melanjutkan kembali bagaimana perjalanan almarhum Habib Munzir hingga akhirnya memiliki jutaan pengikut, jutaan umat. Nanti kita di sini juga akan berbincang dengan pakar semiotika Bapak Acep Iwan Saidi. Selamat malam Pak Acep. Malam. Juga ada pendakwah muda Ustadz Fikri Haikal, anak dari almarhum Zainuddin MZ, juga akan bercerita. Dai sejuta umat juga akan bercerita nanti bagaimana
pekerjaan sebagai dai, menyiarkan agama, memberitakan yang baik-baik itu tidak mudah ya. Kita mengenang almarhum sebagai sosok yang amat teduh. Pandangan-pandangannya jernih. Nasihat-nasihatnya selalu kita ingat. Saya pribadi beberapa kali bertemu almarhum, bersama-sama almarhum, bahkan setiap kita memperingati Maulid Nabi yang dihadiri oleh ratusan ribu jamaah, saya selalu bersama beliau. Ulama muda di mata kami semua, tapi sungguh arif, sungguh bijak, nasihat-nasihatnya sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Indonesia menjadi negara yang makin religius, umat Islamnya umat Islam yang islami, yang membawa keteduhan, yang bertutur kata dan berperilaku baik, yang mencintai kebenaran dan keadilan, yang peduli pada kaum duafa, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan di atas segalanya adalah Islam yang menaburkan rahmat bagi semesta alam. Muhammad li abdillah sadiqil min wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sallim ala sayyidi wa habibi. Ya, masih di gestur, dan yang Anda saksikan tadi pemirsa merupakan bagaimana suasana tahlilan di kediaman almarhum. Kita masih bergabung juga dengan Habib Nabil. Habib, tadi Anda juga sudah mendengarkan bagaimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut mengucapkan belasungkawa, bagaimana almarhum Habib Munzir juga ternyata dikenal di kalangan politisi. Kita kembali lagi Habib mengenai awal bagaimana pertamanya Habib Munzir ini mulai berdakwah. Kami mendengar cerita awalnya hanya dengan 6 orang saja jamaahnya Habib ya. Ya, benar sekali Mbak Anggi. Jadi ketika beliau pulang dari Yaman, itu beliau memulai dakwah. Bahkan seingat saya waktu itu di Cipayung, Bogor, itu bahkan mengajak dari rumah ke rumah. Ya, beliau mengajak orang untuk ikut ceramah. Kemudian ya orang kadang datang, kadang tidak datang. Ya kemudian terus beliau terus berusaha, tidak pernah berhenti ya dengan sakitnya. Padahal waktu itu beliau juga belum punya pekerjaan ya. Kemudian terus beliau pindah ke Jakarta, begitu juga satu persatu. Bahkan saya tahu ya bagaimana beliau pernah ketika ingin orang datang ke pengajian, itu beliau yang menyediakan makanan, minuman dan sebagainya. Jadi kalau saya ingin menyampaikan satu pelajaran besar yang bisa kita ambil dari wafatnya Adinda Habib Munzir Al-Musawa adalah keikhlasan di dalam berdakwah. Jadi satu hal yang penting mungkin bagi para dai, bagi para ustadz, bagi para mubaligh, ya, ketika berdakwah itu jangan memulai dari uang, jangan memulai dari dunia, jangan memulai dari harta, tapi mulailah dengan keikhlasan. Ketika keikhlasan itu luar biasa, maka dia akan mengetuk hati orang-orang yang mendengar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga bisa saya sampaikan pelajaran dari Adinda Habib Munzir Al-Musawa adalah totalitas ya di dalam berdakwah itu. Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada seluruh pemirsa TV One ya, di seluruh Indonesia, bahwa banyak orang mempertanyakan kepada saya, Habib Munzir meninggalkan harta apa? Rumah, mobil dan sebagainya. Saya katakan, ini Allah saksinya, rumah itu bukan rumah pribadi beliau. Rumah itu adalah rumah kontrakan. Kemudian mobil, Mercy dan sebagainya, itu orang-orang yang percaya kepada beliau lalu menitipkan untuk dipakai oleh Habib. Kapan misalnya pada suatu saat kemudian beliau sudah tidak merasa ini, maka kemudian dikembalikan kepada orang itu. Begitu seterusnya. Jadi kami kemarin ketika berkumpul keluarga setelah kematian almarhum, maka ternyata kami melihat beliau tidak punya apa-apa ketika meninggal itu. Nah, saya kira mungkin ini yang perlu kita pelajari, kira-kira adakah orang yang mampu di dalam berdakwah totalitas seperti itu?
Habib, ini dari awalnya dengan keikhlasan ini, awalnya hanya 6 orang jemaahnya, sekarang Majelis Rasulullah itu memiliki jutaan umat, jutaan pengikut. Nah, selain keikhlasan tadi yang Anda ceritakan, apa lagi mungkin adik Anda yang menceritakan metode dakwah yang seperti apa yang digunakan sehingga orang mau mendengarkan, sehingga akhirnya orang ribuan bahkan jutaan yang mengikuti dan mendengarkan setiap dakwah yang disampaikan oleh almarhum? Jadi Mbak Anggi, tadi saya katakan selain keikhlasan juga totalitas. Jadi Habib Munzir itu 24 jam beliau itu mengurus dakwahnya. Jadi bukan sambilan, bukan orang yang istilahnya sekedar kadang dakwah, kemudian kadang dia istirahat. Dia itu ngurus websitenya sendiri, dia ngurus juga kemudian aksesorisnya, segala macam dia lakukan sendiri. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu juga. Jadi saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini, yang penting dimiliki oleh para da'i. Saya setuju kalau misalnya kita menggunakan metode lawakan, ya, kemudian juga dengan cara-cara yang baik, dengan cara berbagai macam cara, ya, supaya orang tertarik. Tapi selain itu yang juga harus dikuasai oleh seorang da'i adalah ilmu. Nah, Habib Munzir ini bertahun-tahun beliau itu belajar untuk kemudian menjadi seorang da'i. Baik. Ya, sehingga kemudian ilmu yang beliau miliki juga memang mumpuni sehingga orang pun terpuaskan dengan apa yang beliau sampaikan. Baik, Habib, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya ingin berbincang dulu dengan Pak Asep dan juga Ustadz Fikri. Tadi saya ke Pak Asep dulu. Pak Asep, dikatakan tadi yang disampaikan oleh seorang ustadz, nah itu caranya adalah ada macam-macam, ada yang dengan lucu, melawak dan lain-lain. Tapi yang paling penting ilmu. Kalau Anda memperhatikan secara gesturnya dari Habib Munzir ini, apa sih yang membuat sosok almarhum ini dicintai banyak umatnya sampai jutaan kalau dari kacamata Anda? Baik, terima kasih Mbak Anggi. Tapi sebelum masuk ke sana saya ingin menyampaikan, yang pertama mungkin menyampaikan turut berduka pada keluarga. Ya. Bagi kita sebetulnya itu duka, tapi jangan-jangan malah bagi almarhum itu kebahagiaan gitu loh ya. Seorang yang saleh pada usia muda dipanggil oleh Allah, saya kira itu satu kebahagiaan tertentu. Dan itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita berbicara dalam kerangka gestur ya. Jadi gestur itu kan sebetulnya di dalam pengertian yang sempit itu perilaku gerak-gerik tubuh ya. Sebenarnya pusatnya pada tangan dan kaki. Tetapi kemudian kita juga bisa tarik gestur yang kita bicarakan ini memang agak mencair ya. Jadi ada sikap kemudian menjadi sikap politik, sikap budaya, sikap agama dan seterusnya. Jadi dalam kerangka itu. Nah, dalam kaitan ini almarhum ya, saya melihat ada satu, tadi sudah dijelaskan sebenarnya panjang lebar oleh kakak almarhum, tetapi saya melihat bahwa yang menjadikan beliau karismatik itu memang saya melihat ada 3 hal ya. Yang pertama itu ilmu itu tadi ya, ilmu yang menurut saya mumpuni ya. Kita bisa melihat kok, beberapa kali saya menyaksikan bagaimana beliau dakwah ya. Memang kefasihan dan lain itu kan menunjukkan kemampuan diri di dalam, dengan tutur katanya seperti apa begitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang sebentar, untuk yang kedua dan ketiga kita tahan dulu boleh ya? Kita jeda dulu sejenak, nanti gestur akan kami lanjutkan saat lagi. Saya melihat bahwa beliau itu suatu mubalik besar yang menyebarkan agama dengan cara-cara yang persuasif dan cara-cara yang damai sesuai dengan satu kepercayaan beliau bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kita mempunyai kehilangan yang sangat besar sehingga arwah beliau nanti ditempatkan di tempat yang terbaik. Jutaan jemaah Indonesia di luar negeri juga pada saat 5 Juni itu kan sempat mendoakan Bapak untuk menjadi calon presiden. Habib Munzir juga sempat ibaratnya berkoar begitu Pak. Iya. Adakah kenangan yang sangat Bapak ingat bersama beliau? Kenangan saya indah sekali pada saat itu, dan tiba-tiba Habib Munzir mengatakan sebagai calon presiden dan mendoakan kepada saya. Saya itu suatu hal yang sangat besar. Ya, itu masih tanggapan dari beberapa tokoh-tokoh
negarawan kita. Nah, Pak Acep lanjutkan lagi. Tadi yang pertama melalui ilmunya menyampaikan dakwahnya. Yang kedua saya akan masuk pada gesturnya ya. Pertama kita melihat, kalau kita bisa di shot gambar ini ya, dilihat gambar yang di belakang ini, beliau itu punya sorot mata yang teduh ya, menyejukkan gitu loh, dengan senyumnya itu jadi membuat orang terasa damai gitu loh. Yang pertama, dan ini bukan sesuatu yang artifisial, memang sifat seperti itu di dalam dirinya. Tidak dibuat-buat gitu ya. Kemudian kalau berdakwah kita bisa gerak tangan, kita bisa melihat gerak tangan itu ya. Di dalam ilmu gestur, kalau orang cenderung mengatakan seperti ini, dia membuka ininya, telapak tangan. Iya, telapak tangannya itu tanda-tanda bahwa orang itu terbuka. Ya. Orang itu terbuka, menerima orang lain, jadi dia berani memasukkan di orang lain ke dalam dirinya. Jadi dia memang berempati. Jadi kita bisa melihat. Dan ini bukan, saya katakan gestur itu ada dua ya, ada representasional, ada yang non representasional. Nah, yang representasional itu yang dibuat-buat ya, yang artifisial. Ya. Kalau saya melihat ini non representasional gitu loh. Jadi tidak dibuat-buat, memang begitu. Dan tadi dijelaskan oleh kakak almarhum, memang seperti itu beliau dalam keseharian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau di samping punya kemampuan yang mumpuni, kemudian sikap yang seperti itu, beliau juga sebetulnya punya tampilan yang memang menarik gitu loh. Ya, ini tidak bisa ya. Jadi kalau saya bicara ada lapisan luar, ada lapisan dalam gitu loh. Jadi beliau ini menurut saya komplit. Beliau punya lapisan luar dan lapisan dalam yang seimbang gitu loh. Ya. Jadi ini yang menurut saya yang menyebabkan beliau menjadi ulama yang karismatik gitu. Dan diterima banyak orang. Ya, gitu. saya kira begitu ya. Itu dari kacamata Pak Acep. Kalau dari Ustadz Fikri, dari sesama pendakwah, menurut Anda apa sih? Anda melihat apa sih hal-hal apa yang ada di dalam diri almarhum Habib Munzir ini yang menjadi daya tarik bagi umatnya? Pertama, secara pribadi saya ingin mengucapkan turut berduka kepada keluarga. Allah yarham Habib Munzir Al-Musawwa. Memang ini fenomena yang sangat fenomenal ya. Berpulang lagi sebagai umat Islam kita berpulang lagi salah seorang ulama yang sangat masih kita butuhkan. Perbedaannya, kalau Allah yarham Habib Munzir itu dalam metode dakwah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Acep. Pertama, tutur katanya santun, gerak tubuh dan semangatnya bisa dikendalikan, dalam artian beliau sangat santun, sangat santun. Yang kedua, dalam materi-materi yang pernah saya ikuti, saya ngaji sama beliau dan saya murid beliau salah satunya, beliau menceritakan tentang lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya ibadah yang harus dilakukan kepada setiap orang, bahwa menunjukkan muslim itu harus jadi rahmatan lil alamin dengan mengerjakan berbagai macam ibadah, baik itu faedah dan kegunaannya. Dari situ ucapan-ucapan santun beliau dan gerak tubuh yang tidak terlalu emosional, itu yang bikin beliau beda dengan pendakwah lainnya. Tutur kata santun, penampilan, ya performance-nya tadi Kang Acep bilang mumpuni, kemudian lagi penampilannya ya lemah lembut seperti itu. Itu yang kemudian menjadi magnet buat jamaah untuk berguru kepada beliau. Oke, itu yang menjadi daya tariknya ya. Selain memang pertama tadi saya ingin nyambung, beliau adalah al-alim al-alama. Kita kehilangan satu orang ulama lagi. Yang kedua, saya setuju dengan kakak beliau Habib Nabil bahwa metode yang diajarkan Allah yarham Habib Munzir, sesuatu yang dikeluarkan dari hati akan sampai kepada hati. Dengan keikhlasan tadi ya. Itu Habib Munzir mengeluarkan itu dari hati.
dan nyatanya sampai kepada hati murid-murid beliau. Maka itu menjadi magnetis untuk jamaah majelis Rasulullah. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Pak Acep, ini juga menarik karena sosok almarhum Habib Munzir ini bisa disebut sebagai sosok pendakwah yang tidak dibesarkan oleh media, tidak muncul di mana-mana, tidak sering muncul seperti ustadz-ustadz lainnya. Lalu apa yang membuat ini jadi berbeda? Mungkin nanti Anda bisa komentari ya, usai jeda saat lagi. Ya, saya sangat menghormati beliau. Beliau tampaknya sangat sungguh-sungguh mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai dakwah. Ya, Allah pun kan mengisyaratkan fabima rahmatin minallah lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah kamu bersikap lemah lembut. Kalau kamu berhati keras dan bersikap kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sisimu. Ya, memang kedudukan di sisi Allah sebetulnya tidak ditentukan oleh jumlah jamaah, karena Allah meridhoi seseorang dengan penilaian Allah sendiri. Tetapi makin banyak orang yang meniru kebaikan, mengamalkan kebaikan, tentu pahalanya juga untuk beliau. Mudah-mudahan ini ciri keberkahan ilmunya, mudah-mudahan begitu. Ini dua anaknya, semoga menjadi para ulama kekasih Allah. Amin. Iya, kita lanjutkan kembali. Sebelum ke Pak Acep melanjutkan tadi, kita mungkin menyapa dulu Habib Nabil karena beliau akan berpisah dengan kita, segera memimpin acara tahlilan di kediaman. Habib Nabil masih bersama kami? Ya, masih Mbak Anggi. Iya, Habib, mungkin sebelum Anda mulai acara tahlilan memimpin di sana, kita masih sedikit berbincang mengenai bagaimana nih dari Habib ke depannya nih untuk Majelis Rasulullah. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan dari Habib Munzir ini nantinya? Baik, Mbak Anggi yang saya hormati dan juga seluruh pemirsa TV One. Sebelum saya tadi menjawab siapa yang akan mengganti, saya sebetulnya ingin menanggapi tadi apa yang disampaikan juga oleh Ustadz Fikri dan juga Pak Aceng yang terhormat, berkaitan kenapa orang-orang itu bisa begitu cinta, begitu banyak, begitu ramai hadir di dalam acara Habib Munzir. Jadi tadi sebetulnya Ustadz Fikri sudah menyampaikan tentang berkaitan dengan dakwah dari hati. Saya katakan, saya ingin menambahkan ada 3 hal minimal yang saya lihat dari Adinda Habib Munzir, itu yang menyebabkan hati-hati orang itu tertarik, terpaut dan tidak bisa lepas kepada beliau. Yang pertama adalah tadi saya katakan totalitasnya beliau. Jadi beliau sebagai dai, karena saya juga dai, beliau itu kalau sudah pulang ke rumah bukan berhenti berdakwah. Ya, jadi beliau terus terikat dengan orang-orang di sekitar beliau itu, melayani ini, kemudian juga inikan website ya dan sebagainya, sehingga dengan itu orang mencintai beliau karena orang tahu seharian beliau itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan Habib Munzir ini adalah dakwahnya itu mengarah kepada ruhiyah. Kita tahu yang terhormat Mbak Inggi dan juga seluruh pemirsa TV One, zaman sekarang ini orang sudah semakin kering ya, dakwah, kemudian juga apa yang terjadi di kantor, di jalanan. Nah, disitulah Habib Munzir menyirami hati-hati orang-orang yang ada di sekitar beliau dengan ruhiyah tadi. Beliau sentuh ruhiyah mereka, dibuat mereka yang asalnya keras kemudian bisa menangis, sehingga kita bisa melihat bahwa orang yang tertarik dakwah beliau lebih banyak anak-anak muda gitu ya. Walaupun orang tua juga banyak, tapi anak-anak muda yang justru biasanya jauh dari pengajian itu bisa tertarik kepada beliau. Kenapa? Karena tadi beliau sentuh dengan ruhiyahnya, sehingga orang kemudian menangis, kemudian menyadari kesalahannya, kemudian bertobat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi juga saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Acep dan juga Ustadz Fikri, bahwa beliau itu tidak pernah berkata kasar ya. Jadi saya sebagai kakaknya, saya seringkali mengalami hujatan ya kepada beliau, langsung maupun tidak langsung ya.
Seperti salah satu contoh tadi ditampilkan, beliau sedang berfoto dengan dubes Amerika. Ada yang kemudian menyatakan ini orang menjual agamanya. Dia tidak menanggapi dengan keras, ya. Tapi beliau hanya senyum, kemudian beliau menjawab dengan tingkah laku. Nah, ini yang kemudian membuat orang, wah, Habib Munzir ini memang panutan karena tidak pernah kasar, tidak pernah keras, tidak pernah mengajak untuk memberontak dan sebagainya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Abu Rizal dan juga Pak SBY, rahmatan lil alamin, itu kata kuncinya. Nah, lalu tadi Mbak Anggi menanyakan siapa yang akan mewarisi, ya tentunya dakwah Majelis Rasulullah ini akan terus berjalan, ya. Dan karena dakwah Majelis Rasulullah ini bukan hanya satu, tapi sudah berupa ormas, maka dia akan terus bergerak karena masih banyak orang-orang yang akan menggantikan beliau. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwa mungkin bukan 1-2 orang, ya, tetapi kita kemarin rapat ya dengan beberapa tokoh ya yang selama ini mengurus Majelis Rasulullah. Kita ingin memunculkan ini sebagai sistem. Jadi ada orang yang terus-menerus banyak, bukan hanya melambangkan satu pribadi setelah kepergian Habibana Munzir rahimahullah. Demikian Mbak Anggi. Baik, Habib Nabil, terima kasih sekali atas waktu Anda yang telah diluangkan untuk gestur malam hari ini. Dan kami paham Anda harus kembali melanjutkan acara tahlilan di sana. Terima kasih. Nanti gestur akan kami lanjutkan kembali usai jeda saat lagi. Ya, kita tiba di bagian terakhir dari program gestur malam hari ini. Pak Asep, tadi disampaikan bagaimana sih sosok almarhum ini yang bisa dibilang tidak dibesarkan oleh media, tapi menjadi magnet bagi semua orang. Iya, ada 2 jenis ustadz ya menurut saya. Ustadz yang pertama itu adalah ustadz go gitu loh, dan ustadz yang kedua adalah ustadz show. Nah, almarhum ini adalah ustadz go ya. Beliau menemukan sesuatu, berjalan turun ke jalan. Beliau pertama-tama mengajarkan fikih, tapi kemudian beliau menemukan bukan ini yang harus saya ajarkan, tetapi tentang kedamaian. Lalu beliau memberi nama Jamaah Rasulullah dan seterusnya. Jadi beliau menemukan itu di dalam pergerakan dakwahnya. Jadi real ya. Itu go ya, ustadz go menurut saya, dan itu dilapisi dengan kemampuan yang sangat mumpuni dalam ilmu agama. Kemudian yang kedua ada Ustadz Show, ya. Ini Ustadz yang menurut saya juga ditemukan oleh media ya. Jadi mungkin karena tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh kakak almarhum, karena lucu lah gitu kan, karena punya daya tarik tertentu dan seterusnya, itu yang kemudian menjadi objek industri sebetulnya ya. Jadi gerakan gesturnya itu adalah gestur representasional, gestur yang dibuat-buat ya, dengan gerak tubuh dan lain-lain. Jadi ini menurut saya Ustadz, saya ingin mengatakan dalam bahasa lain, ini adalah Ustadz ikan hias menurut saya. Ustadz ikan hias itu adalah sebagaimana ikan hias, dia dipandang enak ya, tetapi tidak punya gizi, nggak enak dimakan gitu. Dan orang yang melihat ikan hias itu cuma selewat. Nanti akan kita lihat bahwa jamaahnya itu akan teruji ya. Jadi kalau dia sudah tidak ada di media, maka ditinggalkan oleh jamaahnya. Tapi kita lihat bahwa Ustadz almarhum ini memang tidak ditemukan oleh media. Beliau bergerak sendiri dan jamaahnya menemukan beliau dan seterusnya. Jadi saya melihat itu. Kemudian tadi disebutkan siapa yang akan melanjutkan. Nah, kesalehan itu tidak ada kurikulumnya ya, tidak ada sekolah tentang kesalehan, tidak ada kurikulum, apalagi kurikulum 2013 misalnya. Dan tidak ada ujiannya, tidak ada ujian nasional tentang kesalehan. Itu menular lewat hati dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan pengganti, mungkin saya yakin bahwa yang akan menggantikan beliau itu adalah orang yang menerima dakwah beliau juga dengan hati, dan biasanya orang-orang terdekat. Contoh almarhum, penggantinya putranya dan seterusnya. Saya kira begitu. Terakhir Ustadz Fikri, apa yang bisa Anda tarik dari sosok ini, Habib Munzir ini? Ya, seluruh umat mendoakan beliau dan juga seluruh umat Islam berharap di antara zuriyah beliau ada yang meneruskan perjuangan beliau. Mudah-mudahan saja doa umat ini terjawab. Tetapi umumnya ini fenomena menarik Mbak Anggi ya. Kalau ulama wafat itu susah nyari gantinya. Apalagi Anda juga merasakan itu di diri Anda dengan membawa nama besar dari almarhum? Nanti saya akan membawa ke situ. Ulama itu ketika beliau wafat susah sekali untuk mencari gantinya. Ini fenomena ya. Mungkin dalam rentan waktu yang cukup lama
entah 15, entah 30, entah 50 tahun yang akan datang. Kenapa saya bilang itu? Karena memang orang yang dipilih langsung oleh Allah. Tadi Kang Acep nggak ada kurikulumnya. Ya. Tidak diajarkan. Tidak gitu ya. diajarkan. Memang orang pilihan gitu loh. Nah ini bedanya antara ulama dengan pejabat. Kalau pejabat sekarang ada yang wafat, besok udah dilantik gantinya. Nah kita berharap sebagai seluruh umat Islam berharap ada zuriyah dari Habib Allahyarham Habib Munzir yang akan meneruskan. Memang tadi sudah juga disinggung, ada dua yang meneruskan. Anak ada dua, anak ideologis, anak biologis. Nah diharapkan dari kedua anak ideologis baik biologis ada yang meneruskan perjuangan beliau. Satu, yang kedua menarik metode almarhum. Almarhum dalam menyebarkan dakwah itu sifatnya merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, bersanding bukan nyari lawan tanding. Maka disitulah kemudian beliau menjadi pusat dari orang-orang yang tadi dikatakan oleh Habib Nabil menemukan apa, mengalami kegersangan di hatinya, mengarah kepada ke situ. Karena metode dakwah yang beliau ajarkan sangat tepat sekali. Dan itu menjadi ciri khas tersendiri ya. Nah, begitulah. Nah, yang pasti kalau kita berbicara mengenai kebaikan-kebaikan dari almarhum tentunya waktunya tidak akan cukup. Tapi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa kita ambil dan bisa bermanfaat bagi semua yang menyaksikan. Dan kita berharap juga masih ada pendakwah-pendakwah lainnya, mungkin diteruskan juga oleh Ustadz Fikri, menyiarkan yang baik dengan cara yang baik pula. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini di Gestur, dan sebelumnya ada Habib Nabil, kakak dari almarhum Habib Munzir yang bergabung bersama kita di Gestur malam hari ini. Akhirnya saya Dwi Anggia undur diri, jangan lewatkan Apa Kabar Indonesia malam yang akan hadir saat lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta